Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi ruang kolaborasi topik 4 kami dalam mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Hasil diskusi ini disusun oleh saya sendiri, Amelia Ramadhani, dan kedua rekan saya yaitu Eka Anggraini Kusumaningrum dan Rita Sulistiawati. Apa yang dimaksud dengan teaching at the right level? Teaching at the right level merupakan kegiatan mengajar yang disesuaikan dengan fase perkembangan peserta didik. Teaching at the right level adalah salah satu semangat dari Merdeka Belajar, di mana pengajaran pada peserta didik disesuaikan dengan tingkat capaian atau kemampuan awalnya. Guru melakukan asesmen terhadap level pembelajaran peserta didik, mengelompokkannya sesuai dengan yang memiliki tingkat capaian dan kemampuan yang serupa, dan memberikan intervensi pengajaran dan beragam aktivitas pembelajaran sesuai dengan level pembelajaran tersebut. Mengapa capaian pembelajaran dirumuskan per fase? Jawabannya adalah capaian pembelajaran dirumuskan per fase karena untuk membedakannya dengan kelas peserta didik atau di suatu kelas yang sama bisa jadi dalam fase belajar yang berbeda. Ini merupakan penerapan dari prinsip pembelajaran sesuai tahap capaian pembelajaran atau yang dikenal dengan istilah teaching at the right level. Cara menggunakan capaian pembelajaran adalah dengan prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat pencapaian siswa, yaitu kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajar yang sesuai dengan perkembangan anak. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga. Apa yang Anda pahami mengenai capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajarannya yang harus dicapai murid pada setiap fase perkembangan, yang dimulai dari fase pada sekolah dasar. Capaian pembelajaran dibagi berdasarkan fase anak menjadi 3 fase, yaitu fase A untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk kelas 3 dan 4, serta fase C untuk kelas 5 dan 6. Fase-fase tersebut menjadi acuan perumusan capaian pembelajaran. Pertanyaan keempat yaitu mengapa perlu capaian pembelajaran? Karena capaian pembelajaran digunakan untuk mengidentifikasi tujuan belajar yang lebih terukur. Ketuntasan capaian pembelajaran dapat diidentifikasi setelah peserta didik mengikuti proses pembelajaran melalui penilaian dan harus dapat didemonstrasikan dalam kehidupan nyata. Capaian pembelajaran dirumuskan per fase karena untuk membedakannya dengan kelas yang satu dengan kelas yang lain. Penggunaan capaian pembelajaran bertujuan untuk mencapai tujuan belajar yang lebih terukur. Pertanyaan yang kelima, apa yang dimaksud menyesuaikan pembelajaran dengan situasi dan lingkungan belajar yang ada? Pembelajaran yang dilakukan harus sesuai dengan kondisi alam, budaya, dan kebiasaan yang ada di sekitar sekolah. Hal ini dapat membentuk peserta didik dalam bersosial. Guru juga harus menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran. Lingkungan belajar perlu didesain agar mendukung kegiatan belajar sehingga dapat meningkatkan kenyamanan individu-individu yang menempati lingkungan tersebut untuk melakukan kegiatan belajar. Lingkungan belajar memberi pengaruh kepada proses dan hasil perilaku siswa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keenam yaitu apa itu capaian pembelajaran setiap fase. Penyusunan capaian pembelajaran per fase merupakan upaya penyederhanaan sehingga siswa dapat memiliki waktu yang memadai dalam menguasai kompetensi. Lalu yang ketujuh, bagaimana cara membuat capaian pembelajaran? Yang pertama yaitu menggunakan deskripsi standar nasional pendidikan. Yang kedua, mendeskripsikan visi dan misi pendidikan nasional. Yang ketiga, melakukan analisis kebutuhan siswa dan mengelompokkan siswa-siswa dengan kemampuan dan usianya. Yang keempat yaitu menggunakan referensi dalam dan luar negeri.
Lalu yang kedelapan yaitu bagaimana cara menggunakan capaian pembelajaran dengan prinsip pembelajaran. Caranya yaitu yang pertama, dengan menciptakan lingkungan yang penuh perhatian, saling peduli, terbuka, dan nyaman untuk belajar. Lalu yang kedua, menumbuhkan hubungan yang positif dan konsisten dengan anak-anak lain dan orang dewasa. Yang ketiga, menciptakan kebiasaan saling menghargai dalam ruang kelas sehingga anak juga dapat belajar untuk menghormati dan memahami perbedaan yang ada. Yang keempat, memberikan anak-anak kesempatan untuk bermain bersama, mengerjakan tugas dalam kelompok kecil, berbicara dengan teman-temannya, ataupun dengan orang dewasa. Yang kelima yaitu memberikan anak keleluasaan untuk belajar dengan berbagai cara, terutama menyediakan juga kegiatan yang terjadwal dan rutin. Sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.